Bapak Ibu, sambil mempersiapkan pertanyaan, ya saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Adisti terlebih dahulu memberikan testimoni dan mungkin mengemukakan alasan kenapa putrinya Laura dimasukkan ke dalam homeschooling. Silakan Ibu Adisti. Shalom, Halo. ya, eh, saya mau apa namanya beberapa alasan saya masukkan anak saya di homeschooling aja ya dulu ya. Pertama itu, yang pertama karena kami kebetulan ada kegiatan yang mengharuskan setiap 2 atau 3 bulan sekali itu untuk keluar kota dan itu memakan waktu yang lama untuk dalam perjalanannya, lalu untuk kembali itu berarti kalau untuk sekolah reguler itu tidak memungkinkan untuk izin setiap kali gitu loh. Jadi bagaimana caranya anak ini tetap sekolah, tetap bisa belajar walaupun kondisinya seperti itu gitu. Jadi kami cari solusi, saya sama papanya cari solusi yang terbaik untuk anak ini karena biar bagaimanapun memang dia masih perlu menambah ilmu pengetahuannya seperti itu kan karena masih waktu itu SD ya untuk masuk SMP cari-cari sekolah kebetulan memang ada info bahwa memang di Family Blessing itu ada sekolah smart homeschooling seperti itu. Jadi kami tertarik lalu kami masukkan anak kami ke smart homeschooling. Lalu beberapa pertimbangan juga kenapa pilih smart, yaitu diantaranya selain karena tadi ada waktu yang memang harus keluar kota, lalu saya memilih sekolah yang memang fondasi untuk membangun karakternya itu kuat di dalam Tuhan. Karena mengingat saya tahu anak saya ini remaja, masa peralihan dari SD ke SMP itu masanya coba-coba gitu ya. Jadi agak-agak, apalagi anak saya perempuan, lalu saya pengen cari yang memang dia bisa lebih mengembangkan dirinya lebih lagi, tapi dia juga takut akan Tuhannya tetap nomor satu gitu loh. Jadi mengingat kalau sekolah yang reguler itu saya lihat untuk sisi kerohaniannya kurang terlalu di apa ya, terlalu pondasinya nggak terlalu ini gitu. Apalagi kemarin itu Laura itu sekolahnya di sekolah negeri, jadi nggak terlalu fokus untuk kerohaniannya itu nggak terlalu dibimbing segimana lah gitu dengan guru-gurunya itu nggak terlalu seperti itu. Jadi itu juga PR juga karena menurut saya sekolah itu nggak hanya memang seperti yang Miss Nina katakan nggak hanya soal mengejar nilai. Untuk apa dia pintar tapi dia nggak takut akan Tuhan gitu loh. Untuk apa dia kejar nilai yang tinggi tapi di masyarakat dia nggak bisa apa ya membawa dirinya dalam masyarakat seperti itu kayak gitu-gitu itu jadi bahan pertimbangan juga sih untuk sekolah milih di smart homeschooling dan puji Tuhan selama di smart homeschooling ini banyak perkembangannya Laura puji Tuhan. Dia bisa walaupun pertama kali masuk homeschooling berapa bulan ya untuk 1 semester lebih ini ya sudah berjalan saya melihat banyak perkembangan. Laura ini termasuk anak yang sulit untuk berkomunikasi sebenarnya untuk kalau dengan guru yang saya lihat tuh waktu dulu SD itu dia nggak berani ngomong kalau misalnya dia nggak ngerti tuh takut gitu ya agak apa namanya ragu-ragu segan mungkin atau mungkin kan kalau misal dalam kelas yang banyak anak-anaknya mungkin dia mau tanya sesuatu yang dia nggak ngerti gitu tentang satu pelajaran dia mungkin kesulitan tapi untuk ngungkapinnya karena dia minder takut ini nanya lagi mungkin dia eh, pilih untuk tidak bertanya gitu loh. Jadi akhirnya pulang ke rumah nggak bisa kan. Lalu kita orang tua juga kadang-kadang cara mengajar di sekolah dari rumah kan takutnya beda cara, misalnya kayak seperti matematika, misalnya mungkin cara yang diajarkan gurunya seperti apa, nanti kalau misalnya kita ajar di rumah, oh ternyata jalannya beda gitu kan, yang dimau gurunya seperti apa, nanti ada ini. Jadi kadang-kadang dia malu bertanya gitu, karena takutnya dilihat teman-temannya kok nanya terus gitu atau mungkin gurunya memang kurang juga terlalu bisa menjawab atau apa namanya memperhatikan karena muridnya kan banyak ya kalau sekolah reguler seperti itu jadi saya melihat dia di home smart schooling ini diberi banyak kesempatan untuk bertanya jadi saya dorong dia tuh untuk
ayo, nah kalau misalnya gurumu sudah kasih kesempatan untuk belajar, untuk tanya, kamu nggak ngerti ya tanya aja, nggak apa-apa. Missnya juga sama misternya juga nggak akan marahin kamu, nggak kenapa nanya terus seperti itu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh segan untuk bertanya, kadang-kadang terlalu banyak bertanya dimarahin juga gitu. Saya lihat karena mungkin kalau sekolah reguler, bukannya saya ini ya, tapi sekolah reguler tuh seperti itu gitu. Kadang-kadang kan saking mungkin saking banyaknya murid, jadi nggak tertangani satu persatu untuk bisa fokus jawab anak-anak satu persatu. Biasanya kalau ngerti nggak ngerti lewat gitu kan pelajarannya. Ini kalau di home smart schooling saya lihat memang anak-anak lebih fokus belajarnya. Terus saya juga senang mereka tuh excited gitu. Kalau sekolah tuh untuk Laura sendiri saya lihat dia enjoy untuk sekolah di homeschooling. Jadi karena mungkin nggak ini ya nggak membosankan mungkin belajarnya gitu kan. Jadi kadang-kadang belajar oh mas sekarang ini tanam ini atau apa cooking atau apa gitu dia cari sesuatu yang baru buat dia untuk belajar. Terus kalau di SMP mungkin kayaknya lebih mandiri lagi ya karena pelajaran-pelajarannya itu kan banyak mereka menuntut mereka lebih aktif untuk apa belajar atau mencari informasi seperti itu. Sekarang kan sudah ada Google, sudah ada YouTube gitu, mungkin masih bisa cari gitu. Saya bilang coba cari dulu. Nanti kalau misalnya ini apa yang nggak ngerti baru tanya sama mama atau tanya sama papa atau tanya sama gurumu. Saya bilang seperti itu. Tapi sama ini dia bisa mengikuti dengan baik. Saya rasa cukup banyak berkembang juga. Terus lalu lebih terbuka kalau dia nggak bisa dia bilang mungkin kalau ke saya sih ngomong mungkin ke gurunya juga kalau misalnya ini mudah-mudahan seperti itu juga jadi jujur gitu ya kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa karena kadang-kadang anak ini kalau nggak bisa tuh kayak merasa gagal saya bilang nggak usah gitu kamu kan di sini belajar saya bilang jadi harus jujur sama gurumu ya apa adanya bisanya segitu ya kasih tahu segitu aja saya bilang gitu karena prosesnya belajar kamu di sini bukan jadi guru kamu adalah murid saya bilang gitu kan jadi dia mulai bisa oh iya kalau nggak bisa tanya gitu seperti itu dengan guru-gurunya jadi mungkin kadang-kadang saya lihat kadang-kadang suka chat missnya malam-malam dia tanya mah boleh nggak ya tanya ya selama belum waktunya jam istirahat mungkin bisa aja ditanya saya bilang nanti kalau nggak dijawab berarti besoknya lagi seperti itu lalu saya lihat memang karakter untuk lebih mandiri disiplin dan bertanggung jawab itu lebih ditekankan di sekolah homeschooling ya nggak seperti sekolah reguler karena nggak 24 apa berapa jam pelajaran itu kan paling sehari itu cuma berapa pelajaran, dua atau satu atau tiga mata pelajaran dalam sehari itu masing-masing 1 jam pelajaran. Jadi saya bilang kamu harus lebih aktif lagi untuk mengerjakan tugas. Kadang-kadang anak-anak umur segini ini masih kadang-kadang masih perlu diingatkan sih, Miss. Memang saya juga sering ingatkan kalau misalnya ini karena bagi waktu tuh kadang-kadang ayo PR-nya gitu. Mungkin seperti itu sih. Walaupun kadang-kadang masih suka kelewat juga untuk PR-PR dan tugas-tugas, tapi saya coba untuk arahkan dia untuk diingatkan lebih lagi gimana caranya supaya nggak ketinggalan. Kalau PR apa habis ada tugas langsung kerjakan, langsung kirim supaya nggak lupa. Saya bilang seperti itu sih. Gitu-gitu sih, Miss. Lalu belajar nggak hanya mengejar nilai, tapi saya lihat kalau di smart homeschooling ini, seperti yang Miss Nina sampaikan tadi, memang nggak ngejar nilai. Jadi saya suka gitu loh. Karena kadang-kadang kalau sekolah itu, siapa yang nilainya tinggi, oh itu berarti bagus gitu. Kalau untuk pada umumnya ya seperti itu. Patokannya nilai. Tapi kalau di homeschooling ini dia belajar untuk memahami. Kalau hanya sekedar menghafal, kadang-kadang itu rentanan waktunya ya hafal nanti semester berikutnya ditanya udah lupa gitu karena hanya menghafal. Tapi kalau dia memahami, saya lihat karena dia excited, dia memahami, dia mempelajari, dia mendalami, itu nempel, lebih nempel sama anak-anak. Jadi kadang-kadang pelajaran yang ini dia malah bisa menjelaskan sama kami gitu tentang belajar apa, sains misalnya dia hobinya sains misalnya seperti itu. Kata Mister kalau ini begini begini begini, malah dia yang bisa jelaskan gitu sama orang tua. Jadi saya lihat oh berarti ini nempel gitu pelajarannya, nggak yang hanya lewat. Kadang-kadang kalau hanya sekedar menghafal kan dia nggak ingat gitu loh. Nanti semester berikutnya apa ya gitu sudah lupa karena itu hanya lewat aja. Tapi kalau yang dia memahami, dia menyukai, dia memahami itu kebawa gitu loh sama dia tuh. Jadi dia ingat terus pelajarannya. Seperti itu sih Miss. Jadi saya sangat bersyukur sih bisa
masukin anak ke smart homeschooling, banyak perkembangan, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan berkembang. Terima kasih. Terima kasih Bu Adisti untuk testimoninya, membuat kami juga guru-guru semakin semangat gitu ya mendampingi anak-anak. Ya, silakan waktu selanjutnya untuk Ibu Dara, orang tua dari Joshua kelas 4. Ya. Apa namanya? Saya alasan saya memasukkan anak saya di homeschooling smart ini karena anak saya tuh udah sering putus sekolah dari sejak kelas 2 SD. Waktu masih sekolah di Jakarta, karena masalah apa vaksin COVID. Terus setelah itu hmm, setelah pindah ke Jawa Tengah, ke Wonosobo, juga setelah memasukkan anak saya ke sekolah Kristen, itu juga ada pemaksaan suntik juga gitu. Jadi saya keberatan gitu. Karena kan Joshua itu kan waktu di SD itu kan kelas 1 sama kelas 2 itu kan udah suntik bias. Terus kan pas di Wonosobo kan dia sekolah mengulang kelas 2 dan diwajibkan untuk suntik bias lagi. Terus saya bilang sama gurunya, Joshua tuh udah suntik bias udah lengkap, udah 2 kali. Kan hanya suntik bias kan hanya 2 kali aja gitu. Udah gitu, tapi gurunya itu memaksa sampai marah-marah gitu. Jadi saya apa namanya? Saya bingung gitu kok kayak apa? Kenapa harus dipaksakan gitu. Jadi saya em, terpaksa mengeluarkan Joshua dari sekolah. Terus udah gitu Joshua putus sekolah lagi selama setahun. Udah gitu papanya itu ini apa namanya gimana nih masa anaknya putus sekolah nanti masa depannya gimana gitu. Terus apa namanya ya puji Tuhan pas saya ngeliat apa ibadah nonton apa Family Blessing Jogja itu ada informasi homeschooling jadi saya tanya-tanya eh, ya apa namanya puji Tuhannya tuh kalau ikut homeschooling ini karena kerja sama sama PKBM jadi Joshua itu kalau sekolah biasa kan Joshua itu hanya harus mengulang kelas 2 lagi sedangkan Joshua udah besar Joshua juga kalau dimasukin sekolah lagi ngulang kelas 2 lagi dia nggak mau gitu jadi puji Tuhan lewat homeschooling ini Joshua bisa apa lompat gitu kelasnya jadi kelas 4 lewat ujian gitu. Terus selama ini saya menemani Joshua itu waktu baru sekolah itu, saya mendampingi dia setiap hari tuh waktu lagi sekolah. Tapi kadang kalau saya perhatiin tuh kalau saya temenin Joshua itu, si Joshua tuh suka ngeliatin saya terus gitu. Kayaknya saya kayak, wah ini anak nggak boleh temenin, soalnya kalau temenin ngeliatin bundanya terus gitu. Jadi akhirnya setelah 2 minggu apa 3 minggu gitu ya saya lupa itu akhirnya saya udah nggak nemenin Joshua lagi supaya Joshua tuh bisa fokus belajar gitu terus Joshua juga kalau sekolah homeschool ini juga semangat sih senang dia apa kan setiap kali ada mau apa ada pelajaran dia seneng banget mau sekolah apa mau Zoom gitu kalau nggak ada apa kalau nggak ada mata pelajaran tuh kalau libur dia malah apa kurang semangat gitu dia malah semangat kalau sekolah gitu terus dia justru seneng banget karena apa namanya setelah Joshua sekolah ini di homeschooling ini jadi Joshua juga udah nggak malu lagi ketemu sama teman sekolahnya gitu kan kalau dia kemarin kan kalau misalnya bunda jangan lewat sekolah nanti aku malu gitu malu sama temen karena aku nggak sekolah tapi sekarang setelah ikut homeschooling dia udah nggak malu lagi dia seneng lah gitu gitu apalagi ya terus em, eh, itu aja sih Miss. Ya, baik Ibu Dara, terima kasih atas testimoninya. Jadi kalau
saya dapat cerita dari, karena saya kan nggak ngajar SD gitu ya, dari guru-guru gitu, dari rekan-rekan yang mengajar SD gitu, salah satunya murid Joshua. Jadi Joshua ini walaupun mungkin kalau seperti Ibu Dara tadi ceritakan, ada beberapa kali dia pindah sekolah gitu dan bisa kembali sekolah, ya memang guru-guru menyampaikan bahwa dia sangat excited gitu ya, sangat excited sehingga apa namanya, setiap tugas gitu ya, walaupun Bu Dara juga terlibat gitu, dalam arti bukan terlibat untuk mengerjakan, tapi Joshua mengerjakan, lalu lalu dicek lagi sama Bu Dara gitu ya, menunjukkan bagaimana memang pendampingan ya dalam homeschooling, pendampingan orang tua dalam homeschooling itu penting, dalam artian sesuai levelnya. Kalau tadi Bu Adisti sampaikan, uh, Laura di kelas 7 gitu, dia sudah mulai dikasih lebih tanggung jawabnya untuk mandiri gitu. Kamu banyak tanya gitu. Jangan takut gitu ya. Kan kamu yang belajar gitu. Semester lalu ya Bu Adisti cerita ke kami gitu ya, guru-gurunya, kalau Laura kadang-kadang, "Ma, ini aku nggak ngerti deh, kamu tanya," gitu. Tapi memang semester 2 ini dia semakin berani gitu ya, semakin berani untuk bertanya gitu, atau kadang-kadang dia punya ide-ide apa gitu, dia sampaikan seperti itu. Dan eh, yang saya yang saya juga amazed gitu ya. Jadi karena homeschooling ini kan hanya 1 minggu 6 jam ya. Jadi anak-anak tuh punya waktu lebih banyak untuk explore di luar hal-hal yang sifatnya sepertinya akademis gitu ya. Jadi ternyata Laura itu dia mengembangkan bakat minatnya di baking, menjahit, menyulam apa gitu ya. Jadi punya waktu lebih banyak gitu loh untuk melakukan hal-hal yang uh, itu bisa menjadi nilai plus gitu, keterampilan yang mungkin seperti saya sih, saya menyadari dulu kenapa ya saya dulu fokusnya itu malah belajar ya gitu, sampai sampai ke minat saya itu sebenarnya dulu itu kayak udah apa gitu, kayaknya baru sekarang saya tuh nyesel karena kenapa dari dulu itu nggak saya sempatkan gitu ya, saya fokusnya untuk apa ya, ya karena kan kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, saya menyadari sekarang bahwa kita itu ada dalam sistem. Kalau misalnya dulu ya, saya umpamakan diri saya saja gitu ya, ada dalam satu sistem sekolah harus begini, nilainya segini segini segini, otomatis fokusnya ke situ. Jadi waktu SD saya suka bikin apa craft gitu, itu benar-benar tidak bersisa loh. Saya nyesel sebenarnya, tapi ya sudahlah gitu. Yang penting ketika Tuhan percayakan lagi saya untuk ada dunia pendidikan, saya bisa bagikan, ayo gitu, apa yang Tuhan taruh potensi kembangkan seperti itu. Ya jadi kalau Budara tadi cerita Joshua gitu ya, jadi Joshua itu sangat excited untuk belajar apapun gitu ya. Dia juga suka bercerita juga ya, suka berinteraksi dengan gurunya tentang hal-hal apapun seperti itu. Ya terima kasih Ibu Adisti dan Ibu Dara atas waktunya ya, untuk memberikan testimoni. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Miss Rena untuk membuka dalam sesi tanya jawab. Ini tadi yang satu orang tua sepertinya itu orang tua dari teman dari salah satu murid KB. Jadi akhirnya mungkin karena topiknya SMP, dia dia live gitu ya. Nah ini Ibu Jessica, silakan Miss Rena, bisa melanjutkan. Mungkin Ibu Jessica ada pertanyaan. Terima kasih Miss Mina dan juga Miss Nia tadi sudah memberikan sosialisasi tentang materi secara umum tentang homeschooling smart dan juga kurikulum tentang KBTK, cara pengajaran, metode ya dari KBTK, SD dan SMP. Mungkin selanjutnya kita buka langsung sesi tanya jawab. Mungkin Ibu Jessica mau ada yang ditanyakan, tidak apa-apa karena ini forumnya untuk tanya jawab langsung ya, dan ini ada beberapa guru juga. Jadi mungkin kita juga semua bisa bantu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Atau sudah cukup jelas mungkin? Atau mungkin yang lainnya dari orang tua Joshua, atau mungkin Bu Adisti sendiri juga ada pertanyaan, silakan.
Ya, silakan Bu Jessica. Saya kira tadi di unmute mau bertanya. Mungkin Ibu Dara karena sosialisasi tahun lalu kan belum ikut, gitu mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin malah waktu lihat di YouTube gitu karena tidak ada sesi tanya jawab gitu. Ya, silakan Bu Jessica, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, saya mau tanya itu kalau sistemnya kalau di sekolah reguler itu kan biasanya ada kayak kalau akhir semester misal ulangan kayak gitu tuh. Kalau di sini bagaimana ya? Baik, Tiap ada lagi? semesternya itu nanti akhir semester. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah ada ulangan atau ujian ya seperti sekolah reguler ya? Iya, iya. Ah, Iya, ya, baik. iya. Lanjut, Oke. Miss Tina, langsung dijawab saja. Oke, saya jawab langsung. Kalau untuk ulangan itu kalau di sekolah reguler itu kan ada ulangan harian, UTS, UAS, dan serempak gitu ya. Dalam waktu-waktu yang hampir bersamaan di satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kalau di tempat kami itu disesuaikan dengan gurunya. Artinya begini, karena gurunya berhadapan langsung dengan muridnya di mapel itu. Jadi gurunya tuh yang akhirnya menentukan ini sudah tuntas atau belum untuk direview gitu. Uh, Bu Jessica. Itu untuk misalnya review tadi ya judulnya. Tapi kalau untuk kuis-kuis gitu ya kayak Miss Nia matematika itu mungkin bisa seperti lebih intens gitu ya Miss Nia ya. Jadi karena kan kalau matematika itu kan konsepnya itu kan saling berkaitan gitu ya. Kalau misalnya langsung tiba-tiba beberapa konsep dijadikan satu bahan review mungkin itu agak berat buat anak-anak. Tapi untuk Miss Nia bisa melihat pemahaman anak-anak, mungkin Miss Nia bisa adakan itu dalam bentuk kuis-kuis gitu. Jadi memang disesuaikan dengan mata pelajaran dan gurunya dalam mengobservasi anak-anaknya dari segi ketuntasan. Tapi yang pasti begini Bu Jessica, apapun bentuknya, entah itu kuis, entah itu review, entah itu mungkin judulnya ulangan, itu tujuannya kalau di homeschooling smart itu bukan nilai, tetapi lebih ke melihat anak-anak sudah paham atau belum. Gitu. Begitu penjelasan dari Miss Nina, mungkin Bu Jessica ada tanggapan, sudah mengerti atau ada pertanyaan lanjutan? Oh ya, sudah paham. Ya, jadi saya simpulkan kalau di smart homeschooling itu tetap ada, cuman bentuknya beda-beda. Itu intinya adalah untuk mengetahui sejauh mana anak atau siswa itu sudah memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru. Begitu. Tetap ada nilainya, tapi bukan nilai ini bukan untuk seperti apa ya, cuma untuk mengukur kemampuan, oh sudah sampai sini. Toh juga nanti kalau ada yang kurang paham itu berarti masukan atau saran bagi guru-guru, oh anak ini belum paham yang di sini untuk kita remedi atau kasih tambahan untuk si anak yang belum mengerti tentang materi yang untuk nilai ya untuk di review seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Bu Jessica. Jadi nggak ada yang namanya ketinggalan gitu nggak. Jadi kita akan tetap menyesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman si anak. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Atau mungkin tadi ada sosialisasi yang kurang jelas dari Miss Nina atau Miss Nia? Mungkin ada yang definisi atau pengertian mungkin yang belum dimengerti, silakan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang ya, silakan. Untuk masalah kayak jam itunya kan 1 minggunya 6 ya, 6 jam ya. Betul Ibu. Itu berarti itu kok misalnya ada kalau di reguler kan ada hari-hari libur, misal kayak nanti ini ada hari raya kayak gitu. Kalau kayak gitu tetap jalan atau menyesuaikan dengan seperti jadi sekolah reguler? Libur ya? Hari-hari Apakah gitu. smart homeschooling juga libur seperti sekolah pada umumnya mengikuti tanggalan, gitu ya? Kalender, tanggal merah, ya. Ya, kalau ini saya jawab aja ada Bu, menyesuaikan. Kita tetap menyesuaikan hari libur sesuai tanggal kalender begitu. Ya.
Oke, cuman memang kalau hari efektifnya itu hari Senin sampai Jumat. Jadi kami tidak akan membuat kelas di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kalau tentang hari libur nasional, kalau tanggal merah, ya kami tetap libur. Hanya saja, nah ini mungkin pertanyaannya Bu Jessica berkaitan dengan hari ini itu seluruh, bukan seluruh ya, mungkin yang negeri, kalau negeri udah pasti seluruhnya ya, itu libur. Liburnya kalau beberapa orang tua yang cerita sama saya kelamaan gitu ya, liburnya kepanjangan gitu. Nah, jadi karena kami berdiskusi waktu itu ya, ini kan homeschooling smart ini juga mostly siswanya online, yang kedua itu basisnya itu Kristen gitu ya. Jadi kami mengambil mengambil jalan tengahnya gini. Kalau dibilang relate ya enggak gitu ya. Dibilang relate enggak gitu. Jadi eh, kalau misalnya kami mengikuti aturannya dari menteri itu ya kurang efektif buat anak-anak gitu ya. Kurang efektif juga buat kami guru-guru. Aduh, sebenarnya hari-hari ini tuh bisa menyampaikan sesuatu gitu ke anak-anak gitu, jadi nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kami ambil jalan tengahnya, kami mengikuti libur tapi berbeda mulainya gitu ya. Tapi nanti pasca kalau liburnya nasional hanya hari Jumat, kami ada tambahan seperti itu. Itu sudah cukup menjawab Bu Jessica? Iya, sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Untuk lainnya mungkin ada? Mungkin Bu Adisti menemukan hal-hal baru yang perlu ditanyakan dan tanggapi, atau Bu Dara juga waktu itu saya belum ikut kan, terus lihat di YouTube terus kok ada hal yang ditemukan baru gitu di Zoom ini, bisa ditanyakan, silakan. Mau nanya apa? Ya. Misalnya kalau rapor kenaikan kelas itu nanti apa ya? Itunya sekolahnya itu apa? Atas nama Smart Homeschooling atau yang apa yang tadi Blondong-Blondong itu Oh, PKBM? PKBM Blondong. Ini maksudnya Ibu, apa rapotnya? Seperti itu, apa Hmm, gimana? Rapotnya. jadi Oh, iya. oh iya. Tentang rapotnya Miss Nina, bisa dijelaskan nanti gimana Oh, nanti. ya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, mungkin tadi agak cepat ya saya sampaikan. Jadi, kalau untuk SD dan SMP ada dua jenis raport. Yaitu yang pertama raport homeschooling smart, eh, yang kami tulis dengan format yang berbeda dari sekolah, dari raport kedinasan. Raport kedinasan itu ya raport yang seperti anak-anak reguler terima itu, jadi nilai gitu ya, nilai angka-angka. Nah, di homeschooling smart memang ada angka, tetapi ada deskripsi yang lebih detail tentang anak itu di mata pelajaran tertentu seperti itu. Nah, kalau untuk yang raport kedinasan itu nilainya tetap dari kami, tapi kami setor ke PKBM Blondong. Jadi untuk raport kedinasan yang mengeluarkan, jadi tertulisnya itu adalah PKBM Glondong. Seperti itu. Dan kami akan bagikan ketika anak lulus di jenjang itu. Sudah cukup membantu penjelasan dari kami, Bu Dara? Mengerti ya? Tidak. Ya, ya bisa dipahami. Baik. Terima kasih Bu Dara. Mungkin ada lainnya? Kalau Punya untuk catatan. mengenai pakaian keseharian waktu Oh, terjadinya seragam. proses ya ya. Ya. Miss Nina, seragam bagaimana Miss Nina? Salah satunya adalah seragam kami. Seragam kami yang sama dengan anak-anak yang kami pakai sekarang gitu ya. Ini untuk KB itu saya makainya setiap Kamis dengan anak-anak. Saya jujur ya, ini saya juga jadi guru SMP gitu. SMP tapi hari Kamis nggak ada gitu. Terus ini kapan ya SMP pakainya? Mungkin SMP bisa janjian dengan Mister Ardito gitu ya. Setiap hari apa pakai gitu ya untuk baju ini gitu. SD mungkin janjian dengan Miss Niam atau Miss Rio gitu. Tapi pada prinsipnya Bu Jessica, anak-anak pakai pakaian bebas rapi gitu saja sih.
Sudah, Ya, Miss Rena? Ya. iya. Baik, ada yang lainnya? Mungkin untuk total siswa berarti jumlahnya berapa, Miss Nina? Jadi mungkin Per belum kelas itu maksimal 5. total semua Baik. smart homeschooling. Kita punya berapa siswa Oh, berarti saat dari ini KBTK? kita punya 9 siswa, 3 di level KBTK, 3 di level SD, 3 di level SMP. Jadi untuk Tapi kalau per total kelas itu maksimal 5. total guru ada 6 dan total siswa dari KBTK sampai dengan SMP totalnya adalah 9. Puji Tuhan berkembang ya, tambah lama tambah banyak. Puji Amin. Tuhan. Ya. Mau nanya, Ya. kalau Oh, untuk ya. masalah kayak SPP itu tiap bulannya dibayarkan biasanya kan ada batas waktu nih. Kayak misal sampai tanggal 5 paling terlambat atau paling lambat Oh. tanggal 10 kayak gitu. Kalau di sini Biasanya Mungkin kami sama uang misalnya yang pertama itu. yang menjawab Miss Nia atau Miss Nina? ini aja deh gantian Miss Ya, Nia. bahkan Miss Nia yang Jadi, bagian keuangan ya ini. saya perkenalkan ya, kalau saya saat ini masih dipercayakan jadi koordinatornya homeschooling. Nah, Miss Nia ini bendahara sekaligus koordinator SD. Ya, ya silakan Miss Nia gantian. Oke, baik. Ini tentang pembayaran. Jadi kalau pembayaran SPP begitu memang dibayarkan bisa setiap bulan atau juga bisa langsung 1 tahun pelajaran atau 12 kali gitu. Nah, kalau 1 tahun pembelajaran itu kita akan ada potongan gitu ya. Jadi kalau langsung lunas dalam 1 kali pembelajaran itu ada potongan 5% seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada tenggat waktu atau tidak gitu. Biasanya kita akan membantu mengingatkan jika eh, sudah di tengah bulan gitu. Jadi setelah tanggal 15 terus belum ada pembayaran seperti itu, kita akan mengingatkan melalui invoice yang kami kirimkan gitu. Paling itu Apakah aja ada sih. denda, Miss? Mungkin Oh, ditanyakan kita. hmm, oh Tanyakan tidak. Tidak ada, adalah tidak ada denda ya. Tapi kan misalnya jadi kita mau, cuma mau, mau reminder. berkati lebih boleh. Enggak. Saya Jadi tidak simpulkan ada. adalah pertengahan bulan. Kalau lebih dari itu nanti dari keuangan kami Invoice. bendahara akan mengingatkan by WA ya. Tapi untuk denda tidak ada. Denda keterlambatan tidak ada. Betul. Begitu. Sudah cukup jelas Bu Jessica untuk terkait tentang pembiayaan? Sama yang tadi itu yang saya tanya, apa namanya untuk masuk pertama kalinya itu. Uang pangkal masuk Oke. pertama Pangkal. kalinya. Oh iya. Oh, Ya. jadi apa saja yang harus dipersiapkan atau pembiayaannya Oh, misalnya kalau mau ikut join sebagai siswa dalam smart homeschooling ini gimana? Iya, Pertama kali terus apa? memulai tahun ajaran barunya itu mulai kapan? Maksudnya kan biasanya kok di sekolah reguler itu kan Juni apa Juli gitu Juli, ya? Juli apa? Nah, Khusus ya. ya, mulai masuk ininya pendaftarannya kayak apa namanya menerima siswa barunya mulai kapan kayak gitu. Terus Baik, aktif belajarnya mulai kapan? baik. Silakan Miss Nia. Oke, mungkin saya akan bagian di pembiayaan ya tadi yang kan memang ada 3 jenis gitu, ada uang pangkal, uang kegiatan, dan SPP. Sama kalau misalnya SD itu ada tambahan uang legalitas yang memang kita bayarkan ke PGPM. Jadi eh, dari setiap pembayaran itu, terutama untuk uang pangkal, uang kegiatan, dan uang legalitas, sebelum masuk itu kita akan memberikan form kesanggupan kira-kira itu untuk membayarkannya itu berapa term gitu. Bisa 2 sampai 3 termin gitu. Jika memang dibutuhkan gitu. Tapi kalau misalnya memang langsung lunas seperti itu, ya tidak apa-apa, itu lebih baik gitu. Tapi jika misalnya keberatan dalam satu awal tahun itu, kalau misalnya SD itu saya harus bayar uang legalitas, uang pangkal, dan uang kegiatan gitu. Jadi kalau uang pangkal kan itu memang dibayarkan 1 kali dalam waktu 1 jenjang periode belajar. Kalau SD berarti selama 6 tahun. Nah itu bisa dituliskan terminnya gitu. Terminnya kapan gitu. Nah nanti kalau misalnya melewati dari termin yang sudah disepakati, balik lagi kita akan ingatkan gitu. Kita akan ingatkan by WA melalui invoice yang kami kirimkan bahwa oh sesuai dengan surat kesepakatan yang sudah ditandatangani sebelumnya, bulan ini jadwalnya untuk membayar misalnya uang kegiatan dengan termin termin kedua dengan sekian sekian gitu. Jadi
dalam surat kesepakatan pun gitu misalnya membayar sekali membayar itu juga disebutkan berapa nominalnya gitu. Oh, jadi kita bisa mengingatkan sudah loh sebelumnya bahwa ada kesanggupan di bulan ini membayar sekian seperti itu. Jadi tidak langsung makjid guguk gitu langsung banyak gitu, tapi bisa eh, kita kelola keuangan kita masing-masing untuk kira-kira bayarnya di bulan apa dan berapa. Yang penting masih dalam satu periode yang di misalnya Berjalan. uang uang kegiatan berarti untuk 1 tahun, uang legalitas juga untuk 1 tahun, uang pangkat itu dalam satu periode belajar. Seperti itu. Kalau untuk Untuk ini masuknya, tanggal berapa masuknya untuk tahun ajaran yang baru atau mungkin deadline pendaftaran penerimaan siswa baru, Miss? Tadi Ya, Bu Jessica ada bertanya seperti itu. kalau untuk pendaftaran sudah bisa dimulai, Bu Jessica. Jadi kalau saya sampaikan tadi memang kan maksimalnya kuotanya itu per kelompok itu 5 anak dalam satu kelompok. Jadi selama masih belum 5, jadi artinya masih tetap bisa bergabung gitu ya. Dan kapan bergabungnya? Kalau misalnya memang sudah dibicarakan dengan suami, kemudian mau memasukkannya dalam bulan-bulan ini gitu ya, tidak apa-apa. Tapi intinya adalah kalau untuk masuk sekolahnya kapan tuh sama dengan sekolah reguler. Kira-kira itu minggu kedua atau ketiga Juli. Sebenarnya mulai jadi eh, periode belajarnya itu hampir sama dengan sekolah reguler Bu Jessica. Jadi Juli pertengahan sampai Desember pertengahan. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan kalau tentang memang baru terjadi soalnya di tahun pelajaran ini dengan menteri yang baru gitu ya, bahwa sekolah reguler itu panjang sekali libur Ramadannya itu. Walaupun mungkin swasta tidak semuanya mengikuti secara apa namanya sama persis gitu ya. Tapi memang kita mengambil kebijakan karena ini tidak relate gitu dengan kita dan kemudian kita melihat efektivitasnya kalau terlalu panjang juga tidak bagus gitu untuk anak-anak dan juga dari kami juga gitu untuk memberikan materi mendampingi anak-anak. Jadi kami berbeda liburnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mudik, namanya homeschooling misalnya nih ya. Kalau kemarin kan katanya menterinya itu alasannya dicepetin gitu karena supaya anak-anaknya bisa mudik gitu ya. Oke, kalau misalnya pun gitu eh, apa namanya mau ke rumah neneknya duluan gitu, tapi ternyata homeschoolingnya masih jalan, ya udah tinggal bawa perlengkapannya, homeschoolingnya di rumah neneknya seperti itu kelasnya. Karena memang yang terjadi seperti itu, murid-murid kami kadang-kadang bisa sampai lintas pulau gitu ya, lintas pulau ini belajarnya karena ikut orang tuanya, keliling seperti itu. Cukup jelas Bu Jessica? Iya, untuk apa masuk di sini ada ketentuan, misal kalau di sekolah reguler kan ada ketentuan kalau SD itu harus, kalau negeri ya itu Ya. sekarang tuh misal minimal 7 tahun, kalau 6 tahun harus ada surat psikologi atau apa. Kalau Oh, di iya. sini minimal masuk Usia SD-nya ya. 8 tahun. Ya, Untuk usia usia. Miss Rina. Ya, Oke. nah kalau usia itu jadi gini, pada dasarnya itu kami melihat itu dari sisi kesiapan. Kesiapan anak. Kesiapan itu bukan secara akademis ya, calistung gitu, bukan. Tapi kesiapan dia menghadapi tanggung jawab yang berbeda jelas. Antara TK ke SD itu kan berbeda ada tanggung jawabnya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Bu Jessica misalnya anaknya kan sekarang usia TK ya berarti ya usia mau masuk SD betul nggak Bu Jessica atau mau masuk TKB gitu ya misalnya mau masuk TK gitu usia 6 tahun ini misalnya bulan apa bulan April gitu ya secara usia itu cukup gitu tapi nanti kita bisa ngobrol lagi bagaimana kira-kira karena kan paling tidak tuh saya memberikan gambaran di SD ini kira-kira seperti ini. Tapi kalau misalnya dia umur 6-nya nanti di bulan Oktober, November, hampir pasti saya sarankan untuk lebih baik masuknya di tahun depan gitu ya, tahun ajaran depan apa kelas satunya karena memang anak-anak
usia di bawah 7 tahun itu perbedaan bulan itu sangat kelihatan apa namanya perbedaan perkembangannya mereka, perkembangan secara kematangan maksud saya. Gitu. Jadi anak yang lahir di bulan Februari dengan anak yang lahir di Oktober di tahun yang sama itu kelihatan banget berbeda kalau di bawah usia 7 tahun. Seperti itu. Berarti kalau kayak anak saya ini kan Mei ini kan 6 tahun. Nah, untuk tahun ajaran barunya kan Juli ya. Ya. Ya, Untuk SD berarti sudah bisa ya sebenarnya ya. Ya, untuk anaknya sebenarnya Bu bisa. Jessica, bagaimana Miss Mina? Mei Ya. 6 Mei, tahun ya, Bu ya. ya? Kalau secara usia bisa. Ya, secara usia bisa. Ya. Terus ada Apa- ketentuan ini enggak kalau masuk di Smart ini SD kalau di apa namanya reguler kan harus bisa kalistung, baca tulis berhitung. Kalau di sini gimana ketentuannya? Apa Enggak ada sih. tes mungkin maksudnya Miss? Dites Apa? nggak? Enggak ada Untuk tes. Enggak ada tes kok. Enggak ada tes. Tidak Paling ada, nanti Bu kalau ketika Jessica. ya, tidak ada Bu Jessica, tapi nanti kan ketika berjalan akan misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu misalnya materinya udah mulai untuk dia kalau kelas 1 itu kan pasti sudah mulai membaca satu kalimat dengan 2 kata atau 3 kata. Ternyata nih belum sama sekali nih kenal huruf gitu ya. Misalnya ya ada kan anak gitu ya, belum sama sekali kenal huruf ya berarti kita singkirkan dulu tuh materinya. Kita ajarkan dulu baca tulisnya seperti itu. Itu yang memang pernah terjadi di kami seperti itu. Tapi memang ketika memang anaknya sudah waktunya ibaratnya kayak telurnya itu sudah pecah, dia bisa baca tulis, ya udah itu bisa apa namanya disusul gitu loh sama dia seperti itu. Ya itu karena homeschooling melihatnya apa sesuai dengan kebutuhannya anak gitu ya ketika belajar, jadi akhirnya anak juga tidak merasa bahwa dia ketinggalan karena kalau jelas di sekolah reguler dengan anak yang jumlahnya banyak, mau nggak mau dia harus masuk di situ, dia harus terima itu kayak gitu. Itu sih Bu Jessica. Seperti itu Bu Iya. Jessica. Ya. Iya, Ya, iya. jelas? Atau ada lagi tambahan, Bu? Mungkin nanti kalau misalnya Ibu Sudah. Jessica ada pertanyaan lagi, misalnya nanti Bu itu Jessica. bisa mungkin japri ke saya gitu ya Bu Jessica ya. Oh iya. Iya. Ya atau mungkin ke Nanti Miss Nia bisa atau di-share Miss Nia. nomornya aja, Miss. Ya. Ya. Ya, Oke. Iya. mungkin Iya. ini Miss Mina ada pertanyaan untuk jadwal KBTK 1 minggu kan ada 6 jam dan ada dari hari Senin sampai Kamis. Apakah itu dari Senin Kamis itu pelajaran terus atau gimana? Mungkin bisa di-sharekan. Yang SD juga apakah 6 jam itu dari Senin sampai Kamis full atau sehari ada yang 2 jam, ada 3 jam? Mungkin bisa di-sharekan. Ya, sejauh ini kalau yang untuk KBTK itu maksimal 1 hari itu 2 jam. Tapi 2 jam itu pun juga nggak langsung 8-10 gitu. Kalau yang untuk online ya, kalau yang onsite itu kan memang 2 jam ketika bertemu langsung dengan gurunya itu kan berbeda dengan anak usia KB atau TK 2 jam hanya melihat layar walaupun mungkin ada banyak aktivitas gitu ya. Jadi untuk KBTK itu maksimal 2 jam, tapi tidak berurutan seperti itu. Nah, kalau untuk SD sama SMP seperti yang saya sampaikan tadi, memang di jadwalnya ditentukan oleh guru. Kalau untuk SMP kami rasa maksimal 3 itu masih bisa gitu. Kalau SD kayaknya hanya 2 ya Miss Nia ya, 1 hari ya maksimalnya. Apa ada yang 3 juga Miss Nia? Ada yang 3, Miss. Ada yang 3 tapi di kelas atas ya? Ya, kelas atas. Kelas atas gitu. Tapi kalau yang kelas kayak bawah kelas 2 gitu maksimal 2 ya. Ya, 1 sampai 2 ya. Sampai Tapi Dan jadinya itu Senin hampir sampai Kamis ya. Senin sampai Jumat itu jadinya hampir ada semuanya. Oh, iya. Senin sampai Jumat ya. Iya, Senin sampai Jumat. Kalau untuk KBTK tidak tiap hari ya, Miss. Jadi Tiap satu ya, kalau misalnya dia 6 jam dibagi 5 itu ya misalnya kayak ada murid saya online itu
Senin 1 jam, Selasa 2 jam, Rabu kosong, Kamis 1 jam, Jumat 2 jam. Kalau yang onsite Senin, Rabu, Kamis masing-masing 2 jam. Karena menurut saya yang onsite ketika ayo kita sekarang kita mau berdoa, mau pulang. Kenapa pulang? Nah, karena posisinya kan sudah onsite gitu ya, berbeda kalau dengan anak yang online karena kan melihat layar gitu. Itu yang juga kami pertimbangkan sih. Jadi tidak berurutan gitu. Ya. Mungkin itu saja ya Miss Rena ya untuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bu Jessica bisa langsung ke saya atau mungkin Itu di chat. chat. Untuk Ibu Jessica ada di chat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, maka dapat menghubungi nomor admin dari Smart di nomor WA 0823 2948 2533. Saya ulangi ya. Ini nomor admin Smart ya. Nomor WA-nya adalah 0823 2948 2533. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang apapun silakan langsung menghubungi nomor tersebut. Begitu Bu Jessica? Ya. Iya. Ya baik Miss Rena, silahkan menutup. Baik kalau begitu ini waktunya juga sudah malam. Terima kasih buat kesediaannya bergabung dalam sosialisasi Smart Homeschooling. Kami senang dengan kehadiran Ibu Jessica, Ibu Dara, dan juga Ibu Adisti untuk bisa meluangkan waktunya dan juga untuk bertanya, untuk sharing juga. Terima kasih buat guru-guru, Miss Radito, Miss Rio, Miss Nia, dan juga Miss Nina. Waktunya ini kami harap ke depannya untuk bisa kepada Ibu Jessica untuk bergabung ya. Tentu saja kami punya pengharapan, kami juga rindu gitu ya, kami juga rindu kita sama-sama bertumbuh kembang belajar gitu ya dalam smart homeschooling ini. Mungkin itu ya dari sosialisasi untuk hari ini ya, kami rasa cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lanjut WA di nomor admin. Kalau begitu saya tutup dengan doa. Ini saya minta khusus ini karena spesial. Mr. Ardito mungkin bisa tutup dalam doa. Yang paling ganteng di ya. Dalam nama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa ini. Kami sudah menyelesaikan sosialisasi homeschooling smart. Suatu perjalanan iman kami Tuhan, memulai smart ini dari kecil, Engkau Tuhan yang membesarkan sampai hari ini Bapa. Kami percaya ini langkah yang luar biasa Tuhan, Engkau sertai kami untuk terus bertumbuh, terus berkembang dalam jalan-Mu, sehingga kami bisa sampai di hari ini Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Hari ini Bapa, dengan sosialisasi ini kami berharap agar setiap orang-orang yang membutuhkan sekolah, membutuhkan tempat untuk belajar, untuk semakin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau kirimkan mereka ke tempat ini Bapa, ke homeschooling smart Tuhan, sehingga menjadi bagian dari keluarga kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini menjadi malam yang luar biasa bagi kami. Dalam nama Yesus, Engkau sertai setiap rekaman ini Tuhan yang akan di-upload di YouTube, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang Bapa, sehingga setiap orang yang menonton, mengerti, memahami setiap isinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Bapa, sebentar kami akan menyudahi acara hari ini. Berkati kami Tuhan, lindungi kami setiap acara kami Tuhan. Sebentar kami akan istirahat juga. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, ke bawah kaki salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah, haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oh, kita foto dulu ya mungkin Oh ya. iya, kita belum foto ya. Makanya ini apa ya? Yang belum. Mungkin bisa on cam ya. Ayo kita foto. Joshua mau ikut, ayo.
Ya. Wah.